Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai korupsi Pemda yang semakin meningkat. Saya kembali ke Mas Agus. Tadi kita mengatakan bahwa biasanya jelang pilkada itu suka ada tiba-tiba peningkatan jumlah pengajuan izin tambang dan lain-lain. Tapi selain itu modus-modus lain yang digunakan oleh para para pegawai ataupun juga kepala daerah itu untuk mengambil keuntungan seperti apa? Kalau di level pegawai-pegawainya sih biasa lebih banyak ke soal SPPD fiktif gitu ya, proyek-proyek fiktif, itu perjalanan dinas dan lain-lain. Biasanya bermainnya di situ. Nah, kalau yang proyek besar, misalnya beberapa pengadaan barang dan jasa yang nilainya misalnya di atas 20 miliar, itu pasti akan ada hubungannya dengan kepala daerahnya gitu, karena otorisasi keuangannya sebagai kuasa pemegang anggarannya dan lain-lain, pengguna anggarannya juga kepala daerah. Nah, seringkali kan penanganan perkaranya agak lambat nih. Makanya kita melihat kalau melibatkan kepala daerah biasanya agak lambat. Pertama dulu ada soal perizinan dan lain-lain kan, izin presiden dan lain, walaupun sekarang sudah tidak ada nih untuk pemeriksaan. Nah, itu yang menjadi kendala sebenarnya. Kalau kita melihat sekarang masih banyak di level menengah ke bawah, kayak saya sih melihatnya kecenderungannya aparat penegak hukum lebih melihat dari sisi kuantitatif saja gitu. Jadi ya menangkap aktor klasteri lah. Karena, apa mungkin karena itu lebih gampang ditangkap seperti bisa itu? Jadi seperti itu. Karena ini kan bisa jadi gampang ditangkap, bisa jadi mereka hanya ditumbalkan saja gitu. Nah, ini yang fenomena-fenomena yang terjadi memang harus perlu ada kajian yang lebih serius untuk melihat seperti itu. Tapi kalau melihat dari sisi elit di daerah kan seringkali ada yang namanya muspida, musyawarah pimpinan daerah, di situ ada kepala daerah, dan ada kejaksaan, ada kepolisian. Nah, bagaimana kemudian forum muspida itu jangan-jangan malah bersama-sama seperti itu? Betul. Ini yang saling melindungi. Nah, tentu ini harus ada pengawasan ketat dari tidak hanya dari misalnya kejaksaan atau kepolisian, dari Jamos dan lain-lain, tapi juga masyarakat harus melihat itu juga, karena bagaimanapun berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan ataupun KPK, saya pikir lebih banyak dilaporkan oleh masyarakat gitu. Betul. Iya. Jadi beberapa faktor yang mendorong ya terjadinya korupsi di sejumlah daerah. Pertama itu menurut saya memang harus kita akui law enforcement kita yang masih belum betul-betul memadai. Jadi penegakan hukum yang dianggap bisa cincai gitu ya, bisa dinegosiasi dan sebagainya, membuat mereka nekat masih melakukan itu. Yang kedua juga kualitas dari sistem, kualitas dari partai politik kita melalui kader-kader yang disodorkan di pilkada. Jadi ini termasuk yang krusial menurut saya. Dan memang sistem dalam eksekutif itu sendiri yang menurut saya pengawasan yang kurang. Ada Bawasda tapi Bawasdanya seperti itu. Oleh karena itu, dan seharusnya kan sampai unit-unit terkecil juga punya inspektorat seperti itu. Iya, ada pengawasan melekat istilahnya ya, mulai Bawasda, ada Itwilprop dan sebagainya. Apakah itu tidak jalan? Tidak efektif menurut saya. Jadi pengawasan kurang efektif sehingga kita hanya berpangku tergantung pada apa yang dilakukan oleh KPK, termasuk teman-teman ICW ya yang melakukan searching seperti itu. Tapi mereka juga masih nekat meskipun sudah ada ICW, ada KPK, ya nanti ketangkap itu urusan belakangan kan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem kita memberikan peluang yang sangat besar pada kemungkinan kecenderungan perilaku-perilaku yang menyimpang tadi itu, melanggar hukum dan sebagainya. Apakah ini juga bisa katakan bahwa ketika itu berada di daerah, mungkin kalau misalnya di pusat lebih banyak mata yang melihat, tapi ketika di daerah mereka seringkali ada kepala daerah ataupun juga mungkin pejabat-pejabat daerah yang kemudian menjadi seperti raja kecil di tempat. Betul sekali. Ini penting ya. Jadi kalau kita memetakan daerah kita, ini kan daerah arsipelago. Dari Sabang sampai Merauke itu punya karakteristik kan kekhasannya masing-masing. Ada daerah yang potensial cenderung sudah relatif maju ya. Di situ medianya oke, teman-teman aktivis LSM-nya oke, sehingga ada pantauan yang efektif. Dan daerah-daerah tentunya eksekutif dan DPRD merasa terus diawasi gitu. Tapi ada daerah yang betul-betul lunglai, di mana media lokalnya, teman-teman LSM lokalnya itu tidak speak out. Sehingga ya mereka kayak disumonggokan. Dan akhirnya ini yang kemudian dimanfaatkan oleh baik, kita nanti masih akan lanjut sebentar. Kita nanti akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Jurnal Pagi.